Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pasar dan terbentuknya harga pasar. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan peran pasar dalam perekonomian. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan konsep permintaan dan penawaran. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang keempat, peserta didik diharapkan dapat menginterpretasikan hukum permintaan dan penawaran serta asumsi-asumsinya. Yang kelima, peserta didik diharapkan dapat memproyeksikan proses terbentuknya harga pasar dan keseimbangan harga. Oke, kita langsung aja masuk ke materi, di mana kalian akan mempelajari tentang permintaan, penawaran, serta proses terjadinya keseimbangan harga atau terbentuknya harga pasar. Saat membeli suatu barang, apakah kalian pernah memikirkan bahwa tawar-menawar yang kalian lakukan adalah proses untuk membentuk harga pasar atau keseimbangan harga? Pada dasarnya, keseimbangan harga terbentuk dari proses kesepakatan antara penjual dan pembeli atas barang atau jasa dengan jumlah tertentu dan tingkat harga tertentu. Oke, kita masuk ke konsep permintaan atau demand. Nah, setiap orang tentu memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Namun, pernahkah kalian berpikir bagaimana dan dari mana kebutuhan tersebut terpenuhi? Biasanya, orang akan melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya tersebut. Keinginan seseorang untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa inilah yang disebut dengan permintaan. Jadi, permintaan atau demand dapat dijelaskan sebagai jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh seseorang atau konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Lalu faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu antara lain ada tingkat harga barang itu sendiri, tingkat pendapatan, perilaku atau selera konsumen, perkiraan harga di masa yang akan datang, harga barang lain atau substitusi, dan perlengkapan komplementer. Lalu ada hukum permintaan, di mana menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan menyatakan bahwa hubungan antara jumlah barang yang diminta dan tingkat harga berkorelasi negatif atau berbanding terbalik. Ini artinya, jika tingkat harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika tingkat harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Lalu yang kedua ada penawaran atau supply. Jika dari sudut pandang konsumen, kalian menemukan teori permintaan, maka dari perspektif produsen, terdapat perspektif lain, yakni penawaran. Pada dasarnya, penawaran merupakan teori yang membahas hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan tingkat harga barang itu tersendiri. Teori penawaran juga menggunakan hukum ceteris paribus, yang berarti faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri dianggap tetap. Lalu hukum teori penawaran berlawanan dengan hukum pada teori permintaan. Pada teori penawaran, terdapat hukum yang menyebutkan semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Nah, itulah yang dinamakan dengan penawaran. Lalu materi yang ketiga ada harga dan terbentuknya harga pasar. Setelah mempelajari konsep permintaan dan penawaran tadi, kalian tentu dapat memahami bahwa permintaan berada pada sudut pandang konsumen dan penawaran ada pada sudut pandang produsen. Pada saat pembeli dan penjual melakukan transaksi, terjadi proses tawar-menawar dan kesepakatan harga. Harga kesepakatan pembeli dan penjual inilah yang disebut dengan harga keseimbangan atau harga pasar. Harga pasar tersebut pada saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Keseimbangan harga atau equilibrium ini adalah keadaan ketika penjual dan pembeli sepakat pada harga dan jumlah barang tertentu. Kalian tentu pernah belanja kebutuhan sehari-hari di pasar bukan yang ada di sekitar kalian, misalnya sembako hingga perlengkapan sekolah atau berbelanja online. Pada proses jual beli yang kalian lakukan, biasanya ada proses tawar-menawar harga, baik secara tatap muka, langsung, ataupun via chat dengan penjual. Dari perspektif kalian, tentu akan menawar dengan harga yang rendah untuk jumlah barang tertentu. Sebaliknya, dari perspektif penjual, tentu akan menawarkan harga barang yang tinggi untuk jumlah barang tertentu. Setelah proses tawar-menawar, kemudian akan disepakati tingkat harga pada jumlah barang tertentu antara kalian dan penjual. Itulah yang disebut dengan harga keseimbangan atau equilibrium. Itulah materi pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya.